Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk melakukan read data dari produknya dan juga detail dari produknya menggunakan parameter ID-nya untuk detail dari produk. Pertama di sini mungkin kita buat saja dulu fungsi dari tampil semua data produknya dan juga detail dari produknya menggunakan parameter ID. Kita masuk ke controller, product controller. Di sini kita buat saja lagi satu fungsi export titik read atau export kemudian read titik read product. Kita buat nama fungsinya itu read product, ngebaca semua produknya semua. Kemudian kita gunakan async handler yaitu untuk mengatur asinkronusnya, yaitu async await-nya. Dan di sini async dalam kurung ambil request dan juga respon panah kurung kurawal. Kemudian kita cons, kita tampung pengambilan semua datanya ke dalam variabel, contoh namanya products. Nah, selanjutnya kita panggil modelnya, yaitu model produknya ini. Kemudian menjalankan fungsi SQLS-nya untuk mengambil semua produk. Dipanggil modelnya. Dan jangan lupa kita wait mengatasi asinkronusnya. Dan di sini kita find all, tampilkan semua. Nah, kemudian kita tinggal atur responnya, return respon dengan status 200, tampilnya berupa JSON. Selanjutnya data titik 2, kita tampilkan data dari produknya atau semua produknya. Dan kita buat lagi satu fungsi yaitu untuk detail produknya, export titik detail produk, yang kita ambil nanti berdasarkan parameter ID. Kita masukkan lagi async handler yaitu try and catch, sebenarnya bukan async await. Tadi salah ngomong. Request respon, mengatur request dan responnya. Selanjutnya cons, kita ambil request ID-nya dulu dari parameternya. Kita masukkan atau tampung ke dalam variabel bernama ID. Request, kita request params bernama ID, yang nanti kita masukkan parameter ID-nya ini dalam rutenya atau endpoint-nya. Buat variabel untuk menampilkannya, cons, kita tampung dulu ke variabel. Kita buat saja namanya product data sama dengan wait, kemudian panggil modelnya product titik find by pk. Kita ambil berdasarkan primary-nya, yaitu parameter ID yang kita dapatkan. Nah, kita buat sebuah validasi error di sini. Jika produk ID-nya dia tidak temukan datanya di dalam database, maka kita buat respon dengan status 404 not found, kemudian throw new error. Buat saya sini produk ID tidak ditemukan, seperti ini. Kemudian jika responnya berhasil, produknya dia dapat, kita tinggal lakukan return dengan respon status 200 JSON. Kita panggil berupa data, yaitu produk datanya ini, menampilkan detail dari datanya. Nah, kontrolnya sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita daftarkan di dalam endpoint-nya, yaitu bagian root-nya. Kita masuk ke roots, product router. Endpoint-nya di sini untuk read datanya, endpoint
yaitu method get. Ini untuk tampil semua datanya nanti. API/v1/product. Dan yang ini untuk detailnya. Nah, ini untuk tampil semua data, produk. Yang di bawah ini detail produknya, detail produk. Dan yang kemarin kita buat ini itu untuk tambah produknya, tambah produk. Detail produknya kita harus masukkan lagi satu, yaitu parameter ID-nya, yang ID-nya nanti itu berupa UUID, karena ID dari produknya kita buat berdasarkan UUID-nya, bukan pakai integer auto increment. Kita buat dulu endpoint yang di sini yang tampil semuanya, router dengan method get slash. Nah, ini kita tidak perlu masukkan upload option karena kita tidak ada masukkan request apa-apa ya di dalam endpointnya ini. Berarti tinggal kita import fungsi yang kita masukkan di controllernya, yaitu create product dan juga detail product. Create produknya kita masukkan ke endpoint yang ini, dan untuk detail produknya kita buat router dengan method get, dan di sini parameter ID-nya slash, kemudian parameter ID namanya itu detail product, seperti ini. Selanjutnya, sebelum kita testing endpoint yang sudah kita buat, kita jalankan dulu servernya dan juga kita jalankan database lokal kita. Sini kita buka exam, jalankan Apache dan MySQL, dan jalankan servernya di terminal. Masuk ke terminal, kita clear dulu npm run dev. Selanjutnya kita tinggal testing di dalam Postman-nya. Masuk ke Postman, buat endpoint baru dengan method get, kemudian di sini URL envelopement yang sudah kita buat di Postman-nya. Selanjutnya API/v1/product. Kita coba send. Oke, di sini menampilkan semua produknya. Karena di sini produk kita cuma satu, kita coba tambahkan lagi satu produk. Di grade produknya, kita buat gambarnya dulu, kita ambil di dokumen aset. Ini yang ini. Kita buat di sini monitor MSI. Kategorinya monitor. Dia ID-nya berapa? Kita cek dulu. ID-nya 7. Berarti sini kita ganti ID-nya jadi 7. Kita ganti juga stoknya 15 contohnya. Deskripsinya lorem ipsum tes. Dan price-nya mungkin kita ganti juga ke 15 juta contohnya. Seperti ini. Dan untuk namanya sudah berubah juga, kita tinggal lakukan untuk send-nya. Send. Datanya masuk. Kita cek di dalam endpoint yang tidak kita buat tadi. Kita send lagi. Nah, datanya juga masuk di sini, menampilkan semua data produknya. Di sini kita bisa save endpoint yang sudah kita buat supaya nanti lebih mudah untuk mendokumentasikannya. Kita save, masuk ke eShop, product. Sini kita sebut saja namanya get atau tampil semua produk. Save. Kemudian di sini untuk tampil semua produknya,
Selanjutnya kita buat untuk yang detail produknya. Kita testing endpointnya. Buat endpoint baru. Di sini kita contohnya masukkan yang parameternya tidak ditemukan. Contoh kita copy yang ini ID-nya. Tapi sini ID-nya kita coba ubah ya. Di sini contoh saya hapus dua data terakhir di ID-nya. Kalau kita send, nah tampil errornya yaitu product ID tidak ditemukan. Tapi kita dari sini juga statusnya 404 atau not found. Nah, tapi kalau kita masukkan yang ID-nya sudah ada di dalam database seperti ini tadi, kita send. Nah, datanya sudah masuk ID dari produknya. Nah, kemudian untuk masalah yang kemarin yaitu nama dari produknya ini itu tidak tampil di web browsernya. Kalau kita copy, kita masuk ke web browser, enter. Nah, di sini dia not found. Nah, ini karena di Express.js sendiri itu tidak mengenali kalau kita akses di page-nya langsung di dalam Visual Studio Code-nya. Nah, cara mengatasinya kita bisa gunakan yang namanya static file di dalam Express.js-nya, yaitu kita bisa membuat datanya public di folder-folder tertentu, atau bisa kita akses baik itu file CSS, JavaScript, ataupun image atau gambar menggunakan Express static ini. Nah, di sini kita bisa kasih static, kita buat semuanya jadi public, jadi nanti semuanya jadi public. Nah, tapi di sini yang kita ingin buat public yaitu cuman folder public saja. Kita bisa buat lebih spesifik. Contohnya mungkin seperti ini. Jadi di sini kalau kita baca ya, yang dia buat public itu yang folder bernama static. Yang ini static. Dia akan buat dia jadi public directory name-nya. Kita bisa copy file yang ada di sini. Dan kita harus require juga namanya path-nya. Ya, kita copy saja dulu. Copy. Kemudian kita paste ke Visual Studio Code kita di text editor kita. Kita masuk ke entry point-nya yaitu app.js. Kita masukkan saja. Di sini dia masuk ke middleware. Dan yang ini untuk importnya saya masukkan ke atas di sini. Nah, directory yang akan kita buat public yaitu directory namanya public, habis itu /upload. Kita buat sini public /uploads. Kita save. Oh ya, dan juga pada saat kita menambah datanya di sini filenya juga sudah masuk, yaitu file gambar yang sudah kita tambahkan datanya. Oke, di sini sudah kita buat public. Kita coba tes lagi di dalam web browsernya. Kita masuk, enter. Oke, masih error, masih not found. Kita cek lagi. Nah, ini mungkin directory name-nya kita juga harus ganti. Jangan seperti ini. Nah, ini directory name-nya supaya dia masuk ke directory file kita yang ada di sini. Jadi directory name-nya dia harus masuk dulu ke /public, kemudian /uploads. Ini masuk juga harusnya directory name. Dir name. Garis bawah. Dir name-nya. Oke, kita coba ya sekali lagi berhasil atau tidak. Kita enter. Nah, di sini gambarnya sudah bisa diakses. Dari gambar yang sudah kita upload, jadi dia bisa akses /public /upload, kemudian nama filenya yang berada di folder public, kemudian upload. Oke. Sekian sedikit penjelasan tentang tampil semua data produknya dan juga detail dari produknya. Di video berikutnya kita akan masuk ke fitur lain dari CLUD-nya yaitu update data, terutama update data untuk produknya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Like kalau kalian suka videonya, dislike saja kalau tidak. See you in next video. Have a nice day.
Bye.